Lingkungan merupakan fondasi bagi seluruh kehidupan makhluk di bumi yang membentuk sebuah jaringan kompleks. Udara, air, daratan, dan organisme hidup yang saling berkaitan, bergantung, dan menopang satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, perkembangan dunia semakin pesat. Pembangunan merajalela. Tentu, alam mengalami banyak perubahan dan tekanan yang semakin besar akibat dampak seperti polusi, perubahan iklim, deforestasi, dan banyaknya keanekaragaman hayati yang hilang. Perlindungan terhadap lingkungan bukan lagi sekadar pilihan. Ini adalah kewajiban setiap manusia dan menjadi tanggung jawab bersama. Terlebih, Indonesia sebagai negara berkembang sekaligus pemilik hutan hujan tropis yang luas, terumbu karang yang membentang, dan ribuan spesies yang tidak ditemukan di tempat lain di planet ini. Kekayaan alam Indonesia luar biasa. Namun, Indonesia memiliki kerentanan terhadap lingkungan yang tak kalah besar. Kita berada di pusat tantangan ini. Deforestasi, masalah sampah, polusi udara, pencemaran yang masih menjadi isu hangat di Indonesia karena tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab. Indonesia hadir melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan sebagai landasan utama. Melalui undang-undang tersebut, hukum turut hadir untuk menegakkan keadilan tatkala alam dirusak. Di sini, peran Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup menjadi penting karena menyediakan beberapa mekanisme penyelesaian, baik melalui jalur pengadilan maupun luar pengadilan. Tidak semua sengketa lingkungan harus diselesaikan melalui persidangan. Namun, jalur luar pengadilan menjadi salah satu pilihan yang menarik karena dianggap lebih cepat dan fleksibel. Melalui mediasi, negosiasi, atau fasilitasi, para pihak yang bersengketa duduk bersama, membahas kerugian lingkungan, dan menyepakati langkah pemulihan lingkungan secara damai. Pendekatan ini mengedepankan data dan fakta ilmiah, hasil uji kualitas lingkungan, keterangan ahli, teknologi dan ilmu pengetahuan, dialog, keterbukaan, serta prinsip kehati-hatian. Melalui jalur luar pengadilan juga memberikan ruang partisipasi publik, khususnya bagi masyarakat ataupun komunitas yang terdampak langsung. Inilah bentuk keadilan restoratif dalam penanganan perkara lingkungan, di mana penyelesaian tidak hanya berarti selesai, tapi juga menyembuhkan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup juga dapat ditempuh melalui pengadilan dengan gugatan perdata. Dalam proses perdata, pembuktian menjadi kunci. Data ilmiah, hasil uji kualitas lingkungan, dan keterangan ahli digunakan untuk menunjukkan adanya kerugian lingkungan dan hubungan sebab akibat. Pengadilanlah yang kemudian memutuskan siapa yang patut bertanggung jawab hukum dan menilai besarnya kerugian lingkungan yang harus dibayar. Pemerintah melakukan tindakan tertentu agar pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak semakin meluas sebagai upaya untuk memulihkan lingkungan. Inilah bentuk peradilan yang berpihak pada keberlanjutan. Karena lingkungan yang rusak hari ini tidak boleh diwariskan kepada generasi esok.